Selain Volodar Murzin, rising star kat Rusia lainnya yang bersinar pada tahun ini adalah Denis Lazavic. Di kejuaraan dunia rapid 2024, dia mengalahkan Magnus Carlsen secara meyakinkan. Permainan itu dimulai dengan D4. Setelah D5, C4, gambit menteri. Magnus Carlsen mendorong C6. Dia bertahan dengan Slav defense. Denis Lazavic memilih varian tukar, pion makan pion. Setelah pion makan pion, kuda C3. Magnus Carlsen membalas dengan kuda F6, lalu gajah F4. Setelah kuda ke petak C6, E3. Lazavic bersiap untuk menyimbangkan gajah petak terang. Dibalas dengan A6, langkah profilaksis, mencegah gajah untuk mempening kuda. Setelah itu, benteng mengontrol lajur C. Magnus kemudian menyimbangkan gajah petak terang, lalu kuda F3. Setelah itu, E6, gajah petak gelap siap untuk keluar. Setelah itu, Lazavic menyerang pion, lalu benteng menjaga pion, kemudian gajah E2, persiapan untuk rokade. Magnus Carlsen mengeluarkan gajah E7. Dengan langkah ini, Magnus juga bersiap untuk rokade. Lazavic selanjutnya langsung mengamankan raja, namun Magnus tidak rokade. Dia memilih untuk menarik mundur kuda ke petak D7, persiapan memainkan langkah agresif. Setelah kuda ke petak A4, G5, maka gajah ke petak E5 menyerang benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen rokade dan ini memberikan tekanan pada lajur G. Kemudian gajah mundur ke petak G3, H5, gajah siap untuk diancam. Oleh karena itu, Lazavic mendorong H3, membuka ruang pelarian untuk gajahnya. Magnus terus bermain agresif. Dia mendorong G4, ancaman pada kuda dan pion. Oleh karena itu, pion makan pion. Setelah pion makan pion, kuda mundur ke petak H2, memberikan tekanan pada pion G. Kuda ke petak F6 menjaga pion, lalu menteri mundur ke petak D1. Pion terserang 3 kali dan tidak bisa lagi dipertahankan. Olehnya itu, Magnus memainkan kuda ke petak E4, mengancam gajah. Namun, gajah F4. Lazavic tidak ingin menukar kuda dengan gajah. Setelah itu, Magnus mengadu gajah. Lalu, gajah makan pion. Setelah gajah makan gajah, pion makan gajah. Kemudian, Magnus membuat kesalahan. Raja ke petak G7. Tujuan Magnus adalah mengaktifkan benteng ke lajur H. Ini langsung dibalas dengan gajah makan gajah, lalu pion makan gajah. Akibat dari langkah ini, Magnus punya struktur pion yang tidak begitu bagus. Sampai di posisi ini, Magnus memiliki ancaman yang cukup berbahaya jika menteri masuk ke petak H4. Oleh karena itu, Denis Lazavic mendorong G3, mencegah menteri untuk menempati petak itu. Lalu, benteng H8 mengancam kuda. Oleh karena itu, kuda ke petak F3. Setelah itu, benteng mundur ke petak A8. Di posisi ini, Magnus Carlsen menempatkan rajanya di petak G2, persiapan untuk mengadu benteng nantinya. Akan tetapi, menteri F6 memberikan tekanan pada pion. Denis Lazavic mengembalikan kuda ke petak C3, tantangan pertukaran kuda sekaligus menyerang pion D. Oleh karena itu, Magnus menjaga pion dengan bentengnya. Selanjutnya, menteri D3, lalu benteng H5, persiapan menyusun benteng. Dibalas dengan benteng H1, tantangan pertukaran benteng, akan tetapi menteri H6. Setelah itu, Lazavic memainkan menteri E3. Lalu, Magnus menciptakan Alekhine Gun yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, benteng harus makan benteng. Setelah itu, Magnus mengambil benteng. Di posisi ini, Magnus memberikan sebuah pion racun untuk Denis Lazavic.
Jika Denis Lazarevic mengambil pion beracun, maka dia akan terkena skakmat dalam 2 langkah dengan cara Menteri H3, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja kecuali petak G1. Setelah itu, Menteri H1, skakmat tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Denis Lazarevic memainkan kuda ke petak H4, menutup ancaman skakmat oleh Menteri. Lanjut kuda mundur ke petak F6 untuk menjaga pion benteng H1. Setelah itu, raja mundur ke petak F8. Akibat langkah ini, keunggulan putih semakin meningkat. Denis Lazarevic kemudian memainkan Menteri D3, memberikan tekanan besar pada pion F. Lalu kuda mundur ke petak E7 bermaksud untuk menjaga pion. Akan tetapi di posisi ini, Denis Lazarevic memainkan langkah yang sangat brilian. Kuda ke petak G6, skak ster. Pion langsung makan kuda. Setelah itu, benteng makan Menteri. Lalu, pion makan benteng. Meskipun Magnus punya 3 perwira, dia akan berhadapan dengan Menteri yang sangat overpower. Di posisi ini, Lazarevic menarik mundur kudanya ke petak E2, bermaksud untuk memainkan manuver ke tempat yang lebih baik. Raja F7, kuda G1. Setelah H4 tantangan pertukaran pion, maka pion makan pion. Setelah itu, benteng makan pion menyerang pion F. Oleh karena itu, kuda H3 menjaga pion, lalu raja G6. Setelah itu, Menteri mengancam pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen mencoba untuk memainkan serangan balik. Dia tidak menyelamatkan pion. Dia memainkan kuda ke petak C6, ancaman balik pada pion putih. Lazarevic mengambil pion. Setelah kuda makan pion, Menteri makan pion. Ini sekaligus memberikan pinning pada kuda hitam. Carlsen kemudian menyerang dengan benteng G4. Raja mundur ke petak F1, lalu benteng kembali menyerang kuda. Lazarevic menarik mundur menterinya untuk menyerang kuda sekaligus menjaga kuda miliknya. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa Denis Lazarevic punya 2 pion bebas di sayap Menteri. Magnus Carlsen mencoba untuk menarik mundur kuda ke petak E6, memberikan tekanan pada pion. Namun, Menteri G3, skak dan juga menyerang benteng. Setelah benteng G4 menyerang Menteri, maka Menteri E3 mengancam kuda. Kali ini, benteng kembali untuk mengancam kuda. Denis Lazarevic membiarkan pertukaran kuda terjadi. Setelah Menteri makan kuda, benteng makan kuda. Dan sekarang, Lazarevic fokus untuk mendorong pion bebasnya. Oleh karena itu, raja menyingkir ke petak E2 menghindari ancaman skak. Lalu, benteng mundur ke petak H1, mulai untuk menyerang pion. Dibalas dengan A4, lalu benteng ancam pion, namun Menteri menjaga pion. Setelah benteng ke petak A2 mengancam pion B, Denis Lazarevic memainkan langkah Menteri B5. Dan sampai di posisi ini, Magnus Carlsen pun menyerah. Dia sadar bahwa dia tidak akan bisa menang. Para pecatur elit memang sangat realistis. Mereka tidak akan menghabiskan energi dan mengharapkan lawan berbuat blunder. Mengharapkan lawan membuat blunder sama seperti berjuang dan mengharapkan cinta dari wanita yang tidak tertarik pada diri Anda.